Kali ini gue bakal membagikan pengalaman gue dengan Redmi Pad SE ini. Untuk varian warnanya ada di Graphite Grey dan Mint Green. Unit yang aku pegang saat ini warna Graphite Grey. So langsung aja kita unboxing. Kalau misalkan kita lihat dari depan, tampaknya biasa aja, ada tulisan Redmi Pad SE aja. Lalu untuk di bagian sudut kanan, sudut kiri itu kosong. Oh, ada nih satu Xiaomi garansi resmi. Terus di atasnya ada tulisan Redmi Pad SE, di bawahnya juga ada tulisan Redmi Pad SE. Lalu di bagian belakang ada spesifikasi yang bisa kita lihat ya. Di sini spesifikasinya untuk tablet Redmi Pad SE itu di 11 inci Full HD Plus ya. Lalu refresh rate-nya 90 Hz dan baterainya di 8000 mAh. Lalu dengan 6 nanometer Snapdragon processor dan quad speakernya ada 4 speaker nanti. Dolby Atmos dan ya stylish design. Oke, langsung aja kita unboxing guys. Waduh, nextnya mungkin gue beli cutter kali ya. Oke. So, langsung aja kita buka guys. Waduh, masih tersegel ya. Lupa saya. Oke. Satu lagi. Nice. Ini dia. Di sini juga udah kosong. Kita singkirkan terlebih dahulu. Oke, ini langsung aja kita tarik. Tulisannya juga sama kayak yang kita baca sebelumnya di belakang. Lalu kita... Gimana sih bukanya? Oh, dari belakang sini guys bukanya. Oh, nice. Wow. Mantap sekali. Waduh. Tangan saya sudah jeplak di sini guys. Kayaknya butuh tempered glass nanti ke depannya. Kita cek belakangnya guys. Kameranya mantap. Di sini ada tulisan Redmi, lalu ada stiker juga. Ini kita kesampingkan terlebih dahulu guys. Kita mau cek ada apa aja di dalam boxnya terlebih dahulu. Kita sampingin dulu. Lalu di dalam boxnya itu ada selamat bergabung di keluarga Xiaomi. Oke, terima kasih. Mantap. Sini aja. Ada banyak box partisi di sini. Kita coba yang di sini dulu deh. Oh lah, di sini kosong. Sebelah sini ada charger, kepala charger dan kabel Type-C-nya. Oke, ini adalah kabelnya dan ini adalah chargernya. Chargernya di 10 watt aja. Let's go. Satu lagi di sini ada kartu garansi dan seperti SIM ejector, tapi nggak mungkin ada SIM di sini. Mungkin itu dipakainya buat masukin micro SD ya. Ya, karena dia WiFi only, jadi nggak ada SIM sama sekali. Oke, langsung aja kita ke bagian tabnya. Ini kita singkirkan terlebih dahulu. Nah, di sini udah aku setting-setting juga untuk tabletnya. Lalu dari OS MIUI 14 itu langsung kita update ke OS HyperOS ya, Xiaomi HyperOS. Oke, dengan update-nya tadi sekitar 4,1 GB. Lalu langsung aku install beberapa game juga. Yang pertama itu adalah Mobile Legends. Langsung kita tes game aja guys. Nah, oke, aku udah login. Di sini settingan untuk Mobile Legends-nya adalah bisa super ya. Dengan 90 fps harusnya kalau super. Dan untuk di atasnya lagi 120 fps itu belum ke unlock. Jadi ya hanya bisa sampai super aja. Dengan settingan high atau ultra juga bisa deh. Oke, di sini aku cuma ngetes satu game doang dan itu aman-aman aja. Di settingan yang tadi gue sebutin yaitu super ultra. Yang gue rasain di sini untuk settingan kayak gini di Redmi Pad SE itu cukup lancar. Cuma mungkin ada beberapa sedikit frame drop, cuma nggak terlalu signifikan, nggak terlalu drop banget. Itu pada saat war aja, cuma nggak berasa sih gitu ya guys ya. Dan satu hal lagi yang kurang dari iPad ini adalah
multitaskingnya, mungkin karena RAM-nya juga cuma 4 GB, jadi mungkin nggak bisa multitasking yang bener-bener banyak buka aplikasi ya. Pindah-pindah aplikasi aja itu stutteringnya lumayan ngeselin sih. Lalu untuk game Wuthering Waves, di sini gue coba install, hampir sama kayak Genshin harusnya. Jadi aku coba di Wuthering Waves aja. Di sini sangat lama untuk loadingnya, jadi kita harus bersabar. Lalu untuk settingannya di sini yang paling low, dan gue coba setting ke 60 fps juga nggak ngangkat. Setting 45 juga nggak ngaruh. Kayaknya ini kita dapat di sekitar 20-30 fps aja di Wuthering Waves. Untuk grafiknya juga ini pixel banget ya guys ya, nggak playable, nggak ngemanjain mata juga. Jadi tidak recommended lah ya untuk main Wuthering Waves di iPad 2 jutaan ini. Hey, Woolies, leave some room. I wanna look, see? Oh, Black Shores member, Oko reported it. Lanjut lagi di game Free Fire. Di sini game Free Fire cukup smooth ya, sama kayak Mobile Legends tadi. Dan udah dapet settingan high juga ya. Gue nggak tahu ada settingan high yang lebih high lagi atau enggak. Tapi di sini kalau aku main itu cukup lancar dan ya tanpa kendala lah ya. Tapi itu hanya satu game aja, gue nggak tahu seterusnya apakah tetap stabil di frame rate itu, atau mungkin setelah beberapa game dia bakal drop. Kalau misalkan kalian punya dan mau berbagi pengalaman, tulis di kolom komentar aja untuk ngebantu teman-teman yang lain. Oke, secara overall, tablet ini di harga 2 juta udah dapat layar 11 inci, lumayan gede, stylish juga guys, tipis juga. Udah bisa main game Mobile Legends yang kayak game-game enteng-enteng itu udah oke banget, layarnya gede, lu bisa puas deh buat main di tablet ini. Ya untuk harga 2 jutaan, speakernya aku cukup kaget lah ya guys ya, karena emang bagus banget, nggak jauh beda dengan iPad sebelah gitu ya. There's no one I'd rather be. You can sit around and wait and see. For a moment I'll be standing free. So hurry up and wait for me. Lalu gue coba juga untuk koneksiin si Redmi Pad SE ini ke PC gue sebagai tablet untuk streaming. Apakah bisa? Ternyata setelah gue tes, tidak bisa guys. Aku juga baru tahu kalau misalkan kebanyakan Android itu nggak support MHL ya, nggak support MHL. Kalau kalian mau tablet yang ada MHL-nya, langsung aja upgrade ke Xiaomi Pad 6. Dan Redmi Pad SE ini juga salah satunya nggak support MHL. Di tablet sebelumnya, gua pakai kabel Vention HDMI to USB-C untuk kita colokin ke HDMI, kita colokin ke Elgato kita colokin ke PC, lalu USB Type-C kita colokin ke tablet. Dan itu nggak works untuk Elgato-nya ya. Jadi Redmi Pad SE ini nggak nampilin sama sekali apa yang ada di layarnya gitu. Jadi ini nggak bisa kita mirroring ke PC menggunakan Elgato karena si tablet ini tidak punya MHL lagi-lagi ya. Oke, gue coba cari cara, gue coba searching gimana caranya ini bisa mirroring ke PC gue untuk alat streaming. Ternyata ada satu kabel yang support MHL, bukan Vention. Ini yang kabel biasa, cukup tahan di iPad ya. Nah, di sini kabelnya adalah aku beli yang PX guys. PX MHA 30C. Ini aku pakai ke Redmi Pad. Dan dia ngeklaim dia udah ada MHL di dalamnya. Kabelnya seperti ini. Kabelnya seperti ini. USB Type-C ke HDMI. Kalau secara build-nya ini agak sedikit lembek ya. Kabelnya agak sedikit lembek dari Vention. Gue suka yang Vention sih kabelnya ya. Di sini agak sedikit lembek kualitasnya. Tapi setelah kita coba, ternyata MHL-nya memang ada sih guys ya. MHL-nya memang ada. Gue coba colokin ke Elgato dan USB Type-C-nya gue colokin ke tab. Dan ternyata memang displaynya muncul di PC. Displaynya muncul, tapi kita harus scan barcode dulu untuk download aplikasinya ke
tablet ini. Nah, dia pakai aplikasi Drone Screen yang kita download di luar Play Store karena di Play Store tidak terdaftar. Nah, setelah kita download, di situ ada beberapa settingan yang dimana screen resolusinya yang mau kita tampilin ke PC itu mau resolusi berapa. Pertama kali gue coba di resolusi yang 1090 x 1200, ya sama kayak si resolusi tabletnya bener-bener ya, yang Full HD. Nah, ternyata di situ agak banyak banget delay-nya. Terutama pas main Mobile Legends itu dia nggak ngangkat, otomatis dia shutdown sendiri. Display yang muncul di PC ya, itu langsung ke shutdown, jadi kita harus cabut dan colok lagi. Lalu aku coba turunin resolusinya ke 800 x 480. Nah, di situ lumayan bisa login ke Mobile Legends ya, udah masuk ke lobby, udah bisa main di training, nyobain beberapa gerakan dan masih oke. Delaynya nggak terlalu banyak, tapi delaynya ada. Lalu untuk kualitasnya sih ya pixel banget sih kalau misalkan kita main di 800 x 480 resolusinya ya. Itu pixel banget, tapi delaynya ya lumayan sih. Lumayan ada delaynya ada guys. Balik lagi ya, ada harga ada rupa lah ya guys ya, ada kualitas lah. Lalu aku coba naikin resolusinya ke atasnya ya. Nah, di situ aku coba di Mobile Legends dan ternyata udah nggak bisa. Itu udah nggak bisa, delaynya banyak banget. Malah kalau kita gerakin dia yang di layar malah stop ya. Jadi yang gerak cuma di tablet doang, yang di layar malah stop. Jadi ya itu tidak worth it atau tidak bisa ya. Jadi tablet ini kesimpulannya tidak bisa untuk dipakai streaming ke Elgato ya. Ini gua percobaan koneksiin si Redmi Pad SE ini ke Elgato, nggak langsung ke monitor ya. Kalau misalkan ke monitor gua nggak bisa streaming cuy. Jadi harus ke Elgato, masuk ke program, lalu kita lempar ke Streamlabs gitu ya. Oh ya, untuk kameranya lagi-lagi cukup bagus di kamera belakang, sama kayak HP-HP 1 jutaan kali ya. Ya kurang lebih gitulah, kan tablet juga nggak terlalu ngurusin kamera sih ya. Emang ada yang mau foto-foto pakai tablet di luar rumah gitu? Ya tapi mungkin beberapa orang ada sih. Lalu untuk kamera depannya cukup bagus buat ngezoom atau Discord dan lain-lain. Ini cukup lah ya guys ya, untuk kamera depannya masih bisa dilihat, ada beauty-nya dikit sih kalau misalkan aku lihat-lihat ya. Oke, kesimpulannya untuk tablet 2 jutaan untuk gaming ya. Kalau misalnya gaming-gamingnya yang kecil-kecil kayak Mobile Legends atau FF, itu worth it aja. Untuk harga 2 juta kalian udah dapat layar yang gede, kalian udah bisa main di refresh rate 90 Hz untuk beberapa game aja sih. Ya oke sih, cuma kalian nggak bisa multitasking cuy. Ya kecuali kalau kalian sabar sih. Misalkan kalian mau main game, terus kalian swipe atas, kalian mau ganti ke balas chat WA dulu, lalu kalian mau ganti main game lagi. Nah itu PR tuh, kalian mesti nunggu dulu. Oke, klik, balik, nunggu lagi, baru ketik message, enter, lalu balik ke game lagi, nunggu lagi, dan baru masuk ke gamenya. Gitu, harus sabar. Ya itu aja sedikit pengalaman dari aku guys. Oh iya, by the way, kabel ini yang udah support MHL mungkin bisa dicoba di HP-HP yang nggak bisa support MHL ya. Tapi gue nggak tahu works atau enggak. Mungkin ya, mungkin. Tablet ini terlalu gede untuk di-convert ke Elgato. Jadi dia nge-lag guys. Tapi mungkin kalau misalkan di HP, apakah works ya? Gue penasaran sih. Atau kalian udah ada yang coba? Tolong komen di bawah ya guys ya. Baiklah itu aja. Terima kasih.